بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan pada kita keimanan, hidayah, Islam dan sunnah. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah yang sangat banyak dan anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga karunia tersebut dan kita bisa istiqomah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga besar beliau serta para sahabatnya semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di. Kita sudah sampai ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dan mereka berkata, jadilah orang-orang Yahudi atau Nasara, maka kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan yang benar itu jadilah pemeluk agama Ibrahim yang lurus, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan anak-anak cucunya.
dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami kepadanya lah berserah diri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ayat 135 ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan jadilah pemeluk agama mereka, maka kalian akan mendapat petunjuk. Kata Syekh, ay da'a kullun minal yahudi wan nasara al-muslimina ila ad-dukhul fi dinihim. Setiap orang baik dari kalangan Yahud maupun Nasara mengajak kaum muslimin untuk masuk kepada agama mereka. Za'imina annahum humul muhtadun wa ghairuhum dhal. Mereka menyangka, mengklaim bahwa hanya mereka yang mendapat petunjuk dan selain mereka sesat. Nah, ini klaim, sangkaan orang-orang sebelum kita. Hanya merekalah yang masuk surga. Selain mereka bukan penghuni surga. Berarti yang sudah mengkapling-kapling surga dari orang-orang terdahulu itu sudah ada. Makanya kalau dari kaum muslimin ada sebagian kalangan yang senang mengkapling-kapling surga, mengatakan dan mengklaim kalau kelompoknya sajalah yang hanya masuk surga, selain dari kelompok mereka tidak masuk surga. Berarti apa? Mengikuti apa yang dahulu telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Dan ini terlarang. Tidak ada orang yang mengklaim, tidak ada orang Islam yang mampu mengklaim kalau hanya kelompoknya lah yang masuk surga. Selain kelompoknya tidak masuk surga. Kecuali Nabi SAW telah memberikan sifat untuk umat Islam yang langsung masuk ke dalam surga dan tidak mendapatkan ancaman neraka. Nah, sifat itulah yang sekarang diperebutkan. Silahkan semua berlomba-lomba bersama-sama untuk bersifat dengan sifat atau karakter yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan Ta'ifah Mansurah, Firqah Najiyah, kelompok yang ditolong, kelompok yang dimenangkan, kelompok yang selamat dari api neraka. Yaitu tentunya kelompoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti jalan beliau dan para sahabatnya. Hanya kelompok inilah yang akan masuk surga, selainnya kena ancaman masuk neraka. Bisa masuk neraka, bukan kekal.
Maka ketika Rasul SAW tidak menamakan dengan penamaan tertentu sebuah kelompok tadi, hanya mensifati, memberikan sifat, maka kita tidak perlu memberi nama khusus, melabeli dengan nama tertentu. Karena nama itu tidak merubah hakikat. Sebaik apapun namanya, kalau kita tidak bersifat dengan konsekuensi dari nama tersebut, percuma. Dan nama atau label itu bisa berubah, bisa berganti. Kalau dulu cukup fashhadu bi anna muslimun, muslim, untuk membedakan dengan orang-orang kafir. Di zaman Rasul, yang namanya muslim berserah diri, tentunya ikut Rasulullah SAW, karena beliau masih ada, masih hidup, masih jelas-jelas berada di tengah-tengah mereka. Maka muslim yang benar adalah muslim yang bersama Rasul, yang mengikuti jalannya Rasul SAW. Tapi kemudian nama tersebut bergeser dan berubah. Gak cukup di zaman setelah 3 generasi terbaik umat ini selesai, yaitu setelah abad ke-3 Hijriah. Ada perubahan nama. Nama yang terkenal pada waktu itu adalah sunnah, golongan sunnah. Maka para ulama zaman itu mengatakan dia sahibus sunnah. Karena banyaknya dan merebaknya bid'ah, maka perlu menamakan kaum muslimin dengan nama yang tambahan, Muslim Sunni. Muslim yang berada di atas sunnah. Walaupun sebenarnya seorang muslim yang sejati, yang benar itu ya harus berada di atas sunnah Nabi. Tapi kenapa nama itu kemudian diangkat sehingga seakan-akan menjadi label? Karena di sana banyak yang ngaku muslim tapi tidak mau berada di atas sunnah. Kemudian berkembang, berubah lagi namanya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada tambahan wal Jamaah? Di sana ada latar belakang sejarah. Maka silahkan teman-teman sekalian pelajari sejarah itu. Karena banyaknya orang-orang yang keluar dari jamaah, dari imam kaum muslimin, dari pemimpin besar kaum muslimin. Walaupun mereka mengklaim di atas sunnah. Bukankah ketika mereka mengumumkan pembangkangan, pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Nah, ini terjadi di masa Utsman bin Affan, sehingga muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka mengumumkan pemberontakan kepada Utsman bin Affan, bukankah mereka mengatasnamakan penegakan hak, kemudian mencari keadilan di atas sunnah, menggunakan sunnah Nabi? Ya, itulah mengapa akhirnya muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bergeser, berubah, bertambah, berkembang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, yang betul-betul
bermanhaj dengan manhajnya para salaf. Jadi sekali lagi, nama bukanlah sesuatu yang kemudian akhirnya kita sibuk dengan nama tersebut, lalu justru kita mengeluarkan orang dari kelompok yang disifati oleh Nabi SAW sebagai kelompok yang selamat, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Namun sibukkanlah diri kita untuk bersifat dengan sifat-sifat yang menjadi konsekuensi kelompok tersebut. Qala lahu mujiban jawaban syafi'an. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantahan dan tanggapan, mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, bal, justru nattabi'u millata Ibrahim hanifa, kita mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, agama Ibrahim yang lurus. Ay muqbilan 'ala Allah. Hanif itu artinya muqbil 'ala Allah, menuju kepada Allah. Mu'ridan amma siwah, berpaling dari selainnya. Jadi arti dasar hanif itu condong dan cenderung. Meninggalkan sesuatu menuju kepada yang lain. Itu namanya hanif. Meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Itulah maksud dari hanif, hanifiyah. Qa'iman bit tauhid, melaksanakan konsekuensi tauhid, menegakkan tauhid. Tarikan li syirki wat tandid. Nah, ini bahasanya para ulama ya. Sangat indah. Meninggalkan kesyirikan dan tandingan-tandingan selain Allah. Fahadha alladhi fi ittiba'ihi al-hidayah. Maka orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Ibrahim, itulah yang mendapatkan hidayah. Wa fil i'radhi an millatihi al-kufru wal ghiwayah. Sedangkan sebaliknya yang berpaling dari agamanya Ibrahim, ajarannya Ibrahim, maka itulah kekufuran dan penyimpangan atau kesesatan. Na'udzubillah minal ghiwayah, na'udzubillah minad dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan dan kesesatan. Kemudian di ayat berikutnya 136, Syekh As-Sa'di mengatakan, "Hadhihi al-ayatul karimah qad ishtamalat ala jami'i ma yajibu al-iman bih." Ayat yang mulia ini telah mengandung segala hal yang wajib diimani. Ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Wa'lam anna al-imana alladhi huwa tasdiqul qalbi at-tam. Syekh mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya iman yang merupakan pembenaran di dalam hati dengan sempurna, bihadhil usul wa iqraruhu, bihadhil usul wa iqrarihi al-mutadhammin li a'malil qulub wal jawarih, yaitu membenarkan dasar-dasar dan landasan-landasan serta pengakuan-pengakuan tadi yang disebutkan, yang mengandung dan berkonsekuensi kepada baik itu amalan hati maupun amalan anggota badan. Wa huwa bihadzal i'tibar yadkhulu fihi al-Islam. Maka dengan definisi ini atau tinjauan ini, maka masuk ke dalam definisi keimanan itu adalah al-Islam itu sendiri. Iman dan Islam dalam hal ini
saling menggantikan. Jadi ketika disebut iman, maka masuk ke dalamnya Islam. Begitu pula ketika disebut Islam, maka masuk ke dalamnya iman. Karena nggak mungkin iman tanpa Islam, Islam tanpa iman. Namun kalau disebutkan secara bersamaan, iman dan Islam, maka yang dimaksudkan dengan iman adalah perkara-perkara yang di dalam hati, i'tiqad, keyakinan, dan seterusnya. Dan yang dimaksudkan dengan Islam adalah perkara-perkara yang zahir, ibadah, muamalah, dan seterusnya. Wa tadkhulu fihi al-a'malu as-salihatu kulluha. Dan masuk juga ke dalamnya seluruh amal saleh, ke dalam iman. Karena iman tidak bisa dipisahkan dengan amal. Karena amal saleh bagian dari iman. Dan inilah yang membedakan antara konsep iman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwasanya konsep iman itu syamil, menyeluruh. Iman itu meliputi pembenaran hati, pengakuan lisan, dan perbuatan anggota badan. Berbeda halnya dengan Murji'ah. Murji'ah hanya mengatakan iman itu mujarrad keyakinan, pembenaran di dalam hati. Tidak ada hubungan dengan lisan dan anggota badan. Cukup membenarkan di dalam hati, maka dia sudah dikatakan beriman, lalu tidak berubah keimanannya. Ini keliru. Makanya di sini Syekh memberikan penjelasan tentang konsep keimanan yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahiyya minal iman. Kata beliau, amal soleh, Islam tadi yang kita katakan, itu termasuk bagian dari iman. Wa atharun min atharih. Dan salah satu pengaruh dari pengaruh-pengaruhnya. Salah satu dari bekas-bekas keimanan. Sesuatu yang menunjukkan adanya iman. Yaitu keislaman seseorang. Dan amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut. Fahaitsu utliqal imanu dakhala fihi ma dzukir. Maka dimanapun disebutkan kata iman, maka masuk ke dalamnya sesuatu yang sudah disampaikan tadi, Islam, amal soleh, dan seterusnya. Wa kadzalikal Islam. Begitu pula lafaz Islam. Idza utliqa dakhala fihi al-iman. Apabila disebutkan secara sendirian, tidak bersama iman, maka masuk ke dalam lafaz Islam itu keimanan. Seperti yang kita katakan tadi. Tidak mungkin iman itu tanpa Islam dan Islam tanpa iman. Kamu orang Islam? Iya. Beriman enggak? Enggak. Enggak mungkin. Kamu orang beriman? Iya. Islam? Oh bukan. Ya berarti iman kamu iman yang keliru, bukan iman yang sebenarnya. Fa'idha qurina bainahuma kana al-imanu isman lima fil qalbi minal iqrari wat tasdiq. Dan apabila digandengkan kata iman dan Islam, maka iman adalah sebuah nama untuk hal-hal yang merupakan perbuatan hati yang terdapat di dalam hati berupa pengakuan dan pembenaran. I'tiraf. Wal Islamu isman lil a'malidz zahirah. Dan
Islam itu sendiri adalah sebuah nama untuk mewakili perbuatan-perbuatan yang zahir. Ya, amal soleh yang kelihatan itu semuanya makna Islam. Seperti sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya Islam. Makanya dibedakan dalam hadis Jibril, iman itu hal-hal yang terkait dengan keyakinan tentang Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdirnya. Itu semuanya iman. Yang menjadi tanda-tanda kiamat, beriman dengan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semuanya iman. Beriman kalau Allah nanti di yaumil qiyamah, hari akhirat, bisa dilihat. Kita bisa melihat Allah insya Allah. Kemudian di surga sebagai kenikmatan yang paling nikmat bagi ahlul jannah. Beriman nanti kita sebelum masuk surga harus melewati sirat, jembatan yang membentang dan dibentangkan di atas matn jahannam, di atas api neraka, di atas punggung neraka jahannam. Beriman bahwasanya kecepatan dari melewati sirat atau jembatan itu tergantung dari amal perbuatan kita masing-masing. Beriman kepada azab kubur, walaupun kita belum merasakan dan melihatnya, tapi kita imani. Nah, ini hal-hal yang dikatakan iman, bukan Islam. Karena tadi sudah digandengkan. Sedangkan Islam itu sendiri dikhususkan untuk amal-amal yang zahir, bersedekah, amalan. Amalan selain hati, Islam. Amalan hati, iman. Ini apabila kata iman dan Islam digandengkan. وَكَذَلِكَ إِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Maka begitu pula ketika kata-kata iman dan amal saleh ini digandengkan. Mari kita memperbanyak dan meningkatkan iman dan amal saleh misalnya. Maka iman sesuatu perkara yang dilakukan oleh hati, amal saleh selain hati. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, qulu ay bi alsinatikum. Katakanlah, yaitu dengan lisan kalian. Mutawati'atun 'alaiha qulubukum, yang selaras dengan hati kalian. Jadi perkataan lisan yang selaras, sinkron dengan apa yang diyakini oleh hati. Bukan seperti orang munafik. Lisannya beda dengan apa yang dia simpan di dalam dadanya. Menunjukkan sesuatu yang baik, tapi menyimpan sesuatu yang buruk. Itulah kenifakan. وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. Itulah perkataan yang sempurna yang berkonsekuensi akan mendapatkan pahala dan balasan. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر. Maka sebagaimana juga pengucapan dengan lisan tanpa diyakini oleh hati, maka itu adalah kenifakan dan kekufuran. Ya, seperti yang kita singgung tadi. Fal qaulul khali minal amali amalul qalbi adimut ta'thiri qalilul faidah. Perkataan yang kosong dari perbuatan hati, maka
ini termasuk yang tidak memberikan pengaruh dan faedahnya sedikit, kecil. Faedahnya sedikit atau kecil. Wa in kana al-'abdu yu'jaru 'alaihi idza kana khairan wa ma'ahu aslul iman. Walaupun seorang hamba itu diberi balasan atau pahala jika niatnya baik atau perbuatan hatinya itu baik dan disertai dengan dasar keimanan. Keimanan yang wajib. Lakin farqun bainal qawlil mujarrad wal muqtarin bihi amal qalb. Akan tetapi beda halnya antara perkataan yang kosong dengan perkataan yang digandengkan dengan amalan hati. Maksudnya perkataan yang tidak selaras dengan hati ini tentunya beda dengan perkataan yang diikuti dan atau sinkron dengan perbuatan hati. Wa fi qawlihi qulu, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah oleh kalian, isyaratun ila al-i'lan bil aqidati was-sad'i biha wad-da'wati laha. Ada isyarat untuk mengumumkan akidah kita. Mengumumkan secara terang-terangan tentang akidah kita dan seruan atau ajakan untuk berakidah dengan akidah tersebut, dakwah. Idh hiya asluddin wa asasuh, karena dia merupakan landasan agama dan dasarnya. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amanna, katakanlah oleh kalian kami beriman, amanna. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, mimma fihi sudurul fi'li mansuban ila jami'il ummah, di mana perkataan tersebut merupakan perbuatan yang dinisbatkan kepada seluruh umat. Amanna isyaratun ila annahu yajibu 'ala al-ummah al-i'tisamu bihablillahi jami'an, merupakan isyarat. Di sana ada isyarat bahwasanya wajib bagi seluruh umat ini untuk berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan oleh kalian semua, amanna, kami beriman. Nah, kalau namanya orang-orang beriman, sesama orang beriman tentunya akan bersatu. Bersatu di atas apa? Di atas tali Allah. Berpegang dengan pegangan yang sama. Landasannya sama, dasarnya sama. Karena di sana ada perintah untuk semuanya beriman. Amanna. Wal hathi 'ala al-i'tilaf, dan motivasi agar semuanya mau bersatu, rukun, hatta yakuna da'ihim wahidan wa amaluhum muttahida, sampai apa yang mereka serukan satu, tidak berpecah belah, dan amal mereka pun bersatu. Ya, karena iman yang satu. Wa fi dhimnihi an-nahyu 'anil iftiraq. Maka konsekuensinya di sana ada larangan untuk berpecah belah. Qulu amanna. Jadi tidak dikatakan dengan lafaz masing-masing amantu, tapi amanna billah. Seakan-akan kita walaupun sendiri tetapi mewakili saudara-saudara kita yang lain. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Padahal kita satu orang.
Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Ini menunjukkan adanya himbauan, perintah untuk bersatu. Jangan berpecah belah. Wa fihi, di dalamnya juga ada pelajaran annal mu'minina kal jasadil wahid. Bahwasanya orang-orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Ya, itu simbol persatuan. Wa fi qawlihi qulu amanna billah ila akhirih. Dalam firman Allah ini perintah untuk mengatakan keimanan atau akidah kita tadi sampai akhir, dalalatun ala jawazi idhafatil insan ila nafsihi al-imana ala wajhi at-taqyid bal ala wujubi dzalik. Dalil akan bolehnya seorang manusia itu menisbatkan dirinya kepada keimanan. Bal ala wujubi dzalik, bahkan menunjukkan atas wajibnya hal tersebut. Bi khilafi qawlihi ana mu'min, berbeda dengan perkataan seorang saya mukmin. Jadi antara nahnu mu'minun dengan ana mu'min itu memberikan rasa yang berbeda. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Fa innahu la yuqalu illa maqrunan bil istithna' bil masyiah. Maka kata-kata saya beriman ini tidaklah dikatakan kecuali dibarengi dengan kata-kata insyaallah. Ana mu'min insyaallah. Karena sudah untuk masing-masing maka harus ditambah dengan al-istithna. Insya Allah. Tapi kalau amanna, kami beriman, ini mengatasnamakan umat, bukan mengatasnamakan pribadi. Maka tidak disyariatkan di sini untuk mengatakan dibarengi dengan insya Allah, kami beriman. Karena memang wajib. Kita itu harus beriman. Lima fihi min tazkiyatin nafs. Kenapa kalau untuk masing-masing ana mukmin harus dibarengi dengan kata insya Allah? Karena di sana kalau tanpa kata insya Allah mengandung unsur tazkiyatun nafs, mensucikan diri sendiri. Untuk menghilangkan kesan tersebut, maka disyariatkanlah untuk menambahkan kata insya Allah jika penisbatan keimanan itu untuk masing-masing. Wasyahadatu ala nafsihi bil iman, dan seperti seakan-akan mempersaksikan sebuah pengakuan dan syahadah, ya, persaksian kalau dirinya beriman. Faqauluhu amanna billah ay bi annahu wajibul wujud. Tentang apa maksudnya beriman kepada Allah? Apa yang diimani? Beliau di sini menjelaskan bahwasanya Allah itu wajib ada. Keberadaannya suatu hal yang wajib, wajibul wujud. Wahidun ahad, dialah satu-satunya yang Maha Esa, tidak berbilang. Kalau manusia kan 1, 2, 3, 4 orang berbilang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahad, al-fardus samad, sendiri, tidak butuh sekutu, dan hanya satu-satunya, tidak berbilang. Muttasifun bi kulli sifati kamal, Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Munazzahun an kulli naqsin wa aib, disucikan dari
segala macam kekurangan dan celah, cacat. Mustahiqqun li ifradihi bil ibadati kulliha, berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa adamil isyraki bih fi syai'in minha biwajhin minal wujuh, dan satu-satunya yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun dan dalam hal apapun. Wa ma unzila ilaina, lalu firman Allah, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yashmalul Qur'an was sunnah, maka di sini meliputi Al-Qur'an dan sunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba wal hikmah. Al-kitab Al-Qur'an, al-hikmah as-sunnah. Fayadkhulu fihi al-imanu bima tadhammanahu kitabullah wa sunnatu rasulih. Maka masuk ke dalamnya keimanan dengan isi dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sifatil bari wa sifati rusulihi wal yaumil akhir wal ghuyubil madiyati wal mustaqbalah. Seperti sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Rasulnya, hari akhir, dan perkara-perkara yang gaib, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, semua diimani. Wal imanu bima tadhammanahu dzalika min al-ahkamil amriyyati syar'iyyah, dan beriman kepada hukum-hukum syar'i, baik berisi perintah maupun larangan yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Semua harus diimani. Jangan cuma saya hanya beriman kepada isi kandungan Al-Quran, tapi tidak mau beriman terhadap sunnah. Ini tidak boleh. Wa ahkamul jaza' wa ghairu dzalik, dan hukum-hukum yang sifatnya pembalasan dan seterusnya. Wa ma unzila ila Ibrahim, sedangkan firman Allah yang mengatakan dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ila akhiril ayah, sampai selesai ayatnya, fihi al-imanu bi jami'il kutubil munazzalah ala jami'il anbiya, maka di dalamnya terdapat kandungan keimanan kepada semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Wal imanu bil anbiya umuman khususan, dan mengandung keimanan kepada seluruh nabi, baik secara umum maupun secara khusus. Ma nassa alaihi fil ayah, sebagaimana yang dinaskan di dalam ayat tersebut. Li syarafihim wa li ityanihim bisyara'il kibar, karena kemuliaan mereka dan mereka memiliki syariat-syariat yang besar. Fal wajibu fil iman bil anbiya wal kutub an yu'mina bihim ala wajhi al umum wasyumul. Maka kewajiban kita dalam hal beriman kepada para nabi dan kitab-kitab suci adalah beriman secara umum dan menyeluruh, universal, kepada setiap nabi Allah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, berapakah jumlah nabi, berapakah jumlah rasul. Secara umum dan global kita mengimani semuanya. Kalau seandainya jumlah nabi kenyataannya adalah memang benar 124.000 nabi, ya, nggak lebih nggak kurang, maka kita imani semuanya. Kalau seandainya jumlah rasul itu, karena ini masalah khilafiyah, ada yang mengatakan 313, 315, 317.
Tergantung dari perbedaan riwayat yang ada. Pokoknya secara umum kita mengimani semua Rasul. Thumma ma 'urifa minhum bitafsil wajib al-iman bihi mufassala. Kemudian adapun nabi-nabi, rasul-rasul, kitab-kitab suci yang diterangkan oleh Allah secara rinci, penamaannya, sifat-sifatnya, maka kita imani pula secara rinci tersebut. Jadi beriman kepada kitab Allah, rasul-rasulnya, malaikat-malaikat Allah juga, ini termasuk ya. Walaupun di dalam ayat ini tidak disebutkan secara khusus. Maka berimannya dengan dua hal. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Wa qauluhu, dan firman Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan di antara mereka semuanya. Ay bal nu'minu bihim kullahum, atau nu'minu bihim kullihim. Kami beriman kepada mereka, semua mereka. Jadi tidak ada pengecualian. Seperti ada sebagian orang tidak mau beriman kepada Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus ketika mereka membaca sejarah dan kisahnya, ternyata pernah membangkang terhadap perintah Allah, lari dari perintah Allah, meninggalkan kaumnya di Nainawa, yang akhirnya menyebabkan beliau dimakan ikan paus dan seterusnya. Maka tidak boleh dengan alasan itu lalu tidak mau beriman dengan Nabi Yunus misalnya, nggak boleh. Atau mencela seorang nabi gara-gara kesalahannya. Ingat, nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Artinya kalau berbuat salah sekalipun Allah akan tegur. Dan nabi tersebut akan minta ampun kepada Allah secara langsung, bertaubat kepada Allah. Itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Maksum. Hadhihi khasiyatul muslimin allati infaradu biha an kulli man yad'i annahu ala din. Dan inilah keistimewaan orang-orang muslim yang membedakan dengan orang-orang yang mengaku di atas agama tertentu. فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره. Orang-orang Yahudi dan Nasara serta orang-orang yang di luar Islam, walaupun mereka mengaku beriman kepada rasul-rasul dan kitab-kitab suci, maka sesungguhnya mereka mengingkari selainnya. Itu khususnya terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh beliau. Kan diingkari oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Fayufarriquna bainar rusuli wal kutub. Nah, selain Islam, mereka membedakan antara para rasul tersebut. Membedakan antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Mereka hanya beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka. Sedangkan yang diturunkan setelah mereka yaitu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada apa yang dibawa oleh beliau yaitu Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Nah, ini kan namanya membedakan. Diskriminasi. Islam tidak.
Di sini letak kenapa Islam itu akhirnya lebih dipilih sebagai sebuah agama yang benar. Satu-satunya agama yang tidak melakukan diskriminasi terhadap para rasul dan kitab-kitab suci. Semuanya diimani. Karena syariat dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat terakhir, wahyu terakhir. Ba'dhuha yu'minuna bihi wa ba'dhuha yakfuruna bih. Orang-orang sebelum kita ada nabi dan rasul yang diimani, ada yang diingkari, dikufuri. Begitu pula dengan kitab sucinya. Wa yanqulu takdzibahum tasdiquhum. Bertolak belakang antara pendustaan mereka dengan pembenaran mereka. Maksudnya apa? Pendustaan terhadap sebagian dan pembenaran terhadap sebagian yang lain. Itu saling kontradiktif. Fa innar rasula alladhi za'amu annahum qad amanu bihi qad saddaqa sa'irar rusul wa khususan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya rasul yang mereka klaim, mereka imani, dan mereka juga mengklaim bahwa rasul tersebut betul-betul rasul, yaitu rasul mereka, itu sesungguhnya telah membenarkan semua rasul. Rasul mereka sendiri itu mengakui dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sini mengatakan wa khususan, lebih khusus lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat nabi atau rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian agar kalau seandainya rasul terakhir itu datang, muncul, dan engkau masih hidup, menemui zamannya, wahai nabi atau rasul yang mau diangkat ini, maka engkau wajib untuk membelanya dan berjuang bersamanya. Dan itu disetujui atau diucapkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan munculnya nabi akhir zaman. Dan wajibnya para nabi dan rasul sebelum beliau untuk membantu. Nah, ini juga menunjukkan kebatilan orang-orang yang masih menganggap Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau seandainya beliau Nabi Khidir masih hidup di zaman Rasul, tentunya beliau sudah ada di medan perang Badar. Tapi kenyataan sejarah tidak pernah mencatat adanya peran Nabi Khidir di dalam perang Badar. Ini menunjukkan kalau Nabi Khidir sudah wafat. Karena tidak mungkin dan tidak boleh hukumnya ada nabi yang lain yang masih hidup di dunia tetapi tidak membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di saat-saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana ketika kita melihat sejarah yang menceritakan Rasul SAW berdoa dengan sekuat-kuatnya kepada Allah sampai ridaknya berkali-kali jatuh
Saking tingginya tangan beliau menengadah ke atas, minta kepada Allah dengan sangat. Mereka yang pada waktu itu berjumlah 300 belasan orang akan berhadapan dengan 1000 lebih pasukan Abu Jahal CS yang lengkap dengan persenjataannya, karena memang mereka niat perang, ingin memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sedangkan Rasul SAW bersama para sahabatnya bukan niat perang, karena sekedar untuk mencegat kafilah dagang, maka tidak membawa persenjataan lengkap. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena doa Rasulullah SAW, maka kita tidak tahu bagaimana sejarahnya. Dan alhamdulillah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dengan sangat gemilang, dibantu oleh malaikat. Malaikat ikut turun dan ikut serta. Inilah satu-satunya perang terbesar kaum muslimin di mana para malaikat ikut serta. Adapun di perang yang lain, para malaikat diutus tetapi tidak sampai turut serta. Ya. Tapi di perang Badar, para malaikatlah itu yang membunuh orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. La nufarriqu baina ahadin minhum. Fa idza kadzdzabu Muhammadan faqad kadzdzabu rasulahum fima akhbarahum bih. Kalau seandainya mereka umat-umat sebelum kita itu mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah mendustakan Rasul mereka sendiri yang mengabarkan akan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu kufran bi rasulihim, maka itu adalah bentuk kekufuran kepada Rasul mereka sendiri. Insyaallah akan kita lanjutkan wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, karena ini masih panjang. Satu halaman, hari ini satu halaman. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Rabu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan menerima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.